jadinya jika ribuan jiwa dengan latar belakang yang berbeda berkumpul dalam satu kota? Apakah akan tercipta harmoni yang indah? Atau justru menimbulkan potensi konflik yang tak terduga? Malang, kota pendidikan dengan keberagaman yang tinggi, menjadi jawaban atas pertanyaan itu. Namun, sejauh mana kota ini mampu menjaga keberagaman dalam bingkai toleransi? Boleh perkenalkan diri, nama dan asalnya. Halo, perkenalkan nama saya Brian, saya berasal dari Kupang dan sekarang saya bersekolah di SMA Katolik Santo Albertus Malang. Nama saya Tito, saya berasal dari Atambua. Perkenalkan, nama saya Thomas Agengwa, biasa dipanggil Thomas. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, Pejawa, letaknya di Pejawa. Kalian ini pertama kali merantau ke Malang kah atau bagaimana? Iya. Kalau saya sih sudah dari SMA di sini. Kebetulan lanjut kuliahnya di Malang, ya, jadinya sekalian di Malang. Kalau Tito? Kalau Brian? Oh, kalau saya juga barusan datang ke sini. Oh, baru tanyain ya. Sebelumnya pernah SMK di Blitar, Di Blitar. tepatnya di SMK 1 Yusuf Blitar. Boleh nggak kalian ceritain kehidupan sehari-hari kalian tuh seperti apa? Kesehariannya. Iya. Sekarang sih saya masih kuliah di salah satu universitas di Malang. Keseharian sehari-hari paling nongkrong kalau nggak ngampus. Apa sih yang kalian suka dari kota Malang? Kalau kota Malang sendiri itu dingin, hawanya gak sepanas di tempat saya. Itu yang paling saya sukai di sini. Kalau makanannya juga murah, kadang-kadang. Sama juga pendapatnya. Ya, saya suka itu mungkin makanan sama harga barangnya itu murah. Oh, lebih murah-murah ya. Kalau hal yang nggak disukain di Malang ada? Mungkin kalau di kampus itu mungkin kebanyakan rasis ya, Kak. Kan saya orang timur ya, kulitnya juga hitam. Jadi biasa dipercandain kayak panggilnya itu pace gitu. Kalau di lingkungan itu mungkin ketika saya lagi makan itu dilihatnya itu sinis, kayak saya itu lagi mencuri gitu. Terus sama kalau lagi belanja di warung itu perlakuannya itu nggak sama gitu kayak sama orang lain, itu kayak perlakuannya itu kayak contoh saya beli barang gitu kan, itu barangnya itu kayak dilempar-lempar gitu. Kalau saya sendiri sih lebih ke orang-orangnya. Orang-orangnya lumayan diskriminatif soal orang timur. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya kalau misalnya ada, kebanyakan sih teman saya yang ngejek, sering bilang hitam gitu. Gitu aja. Ya, Saya juga biasa dibilang pakai bahasa Jawa kan irang kan. Artinya kan hitam. Baru saya juga rambut saya kadang-kadang dibilang waterproof. Ya, saya juga cuma ya terima-terima aja lah. Kadang-kadang saya juga makan kalau di warteg tuh kadang-kadang kalau dia lihat kita orang timur dia naikin sedikit harganya. Kalau kejadian di luar sih banyak, mungkin aku udah Dari saya dulu, saya Kevin dari Kaltara, usia 18 tahun. Halo, aku Ajeng dari Sumsel, Palembang. Aku 20 tahun. Nama saya Bapak Jufri. Umur saya 44.
44 tahun. Bapak emang jualan sehari-hari di sini atau jualannya di beberapa titik atau gimana? Kalau sehari-hari di sini, kebanyakan di sini. Kita mau tahu ya kalian ini bersama langsung atau berhubungan langsung. Gimana sih pendapat kalian terhadap mereka? Kau dulu Pin. Kau aja. Menurut kami ya mereka tuh cenderung homogen kayak gitu. Mereka apa ya? Cuman ada beberapa sih, tapi kebanyakan mereka lebih ke kayak kalau di sini kita sebutnya circle gitu. Mereka cuman ke circle sesama mereka aja, sama orang-orang timur atau orang-orang dari asal mereka. Tapi ada beberapa juga orang itu yang ekstrovert bisa bergaul sama kita semua kayak gitu. Jadi dia mau kayak misalnya kita nongkrong mau pergantian matkul itu kan kita duduk, nah mereka mau berbaur sama kita terus tentang nanyain tugas atau apa. Ya sih saya sih ya buat nyantai aja, biarpun mereka agak berbeda gitu. Menurut saya ya memang kalau dibilang berbeda dari tradisi di sini sama tradisi di sana mungkin berbeda. Ya saya sih nyantai aja. Kalau berbedanya apa sih yang Bapak paling rasain gitu? Yang paling terlihat? Itu dari bahasa, dari cara dia berjalan itu maksudnya berbarengan gitu, dia teriak-teriak gitu, sering teriak-teriak gitu. Jadi modelnya kayak masih anak kecil. Sepengetahuan saya, sebagian ada yang sopan, sebagian ada yang enggak, kan tergantung orangnya. Kalau saya kan di sana di daerah kampus ilmu saya jangan bersih-bersih, ada anak ini tapi muslim ya sopan, tapi kalau yang lainnya kurang tahu dari pemandangan saya gitu. Selamat pagi Pak, mungkin boleh Bapak mulai perkenalan dari sekarang. Oke, nama saya Iwayan Siatnya. Sehari-harinya saya sebagai peneliti dan dosen sosiologi. Saya punya minat terkait dengan minat kajian infrastruktur, teknologi, dan budaya. Nah, untuk wilayah saya lebih tertarik untuk penelitian di wilayah-wilayah Indonesia bagian tengah sampai kemudian Indonesia bagian timur, khususnya Papua. Jadi dari beberapa wawancara yang telah kami lakukan itu dengan masyarakat yang bersinggungan langsung, banyak dari mereka yang menilai bahwa harus ada sikap yang lebih terbuka, baik dari masyarakat maupun dari mahasiswa timur sendiri. Ini konteksnya waktu kami wawancara dengan narasumber, mereka ini mahasiswa ya Pak, mahasiswa asal Palembang, yang satu asal Kalimantan. Mereka bilang salah satu terlihat mereka menyendiri atau lingkungannya terlihat homogen itu sebenarnya mungkin dari mereka yang tidak membuka diri, dan anak-anak yang lain ini yang di dalam kelas mereka itu juga tidak mengajak. Padahal pada aslinya itu ketika mereka mengajak, mereka pun mau membuka diri. Bagaimana menurut Bapak soal itu? Ya, saya setuju bahwa keterbukaan dan komunikasi antar elemen masyarakat, khususnya antara orang-orang masyarakat Papua, masyarakat Timur dengan masyarakat lokal itu harus dibuka gitu. Nah, selama ini kan ada barrier, ada penghalang yang menurut saya adalah stereotip itu. Jadi selama ini kita sudah memberikan statement stereotip yang rasis terhadap orang-orang ini. Entah mereka karena warna kulit mereka, entah kemudian bentuk rambut mereka, entah mereka kemudian dengan bentuk tubuh mereka, kita sering melakukan body shaming misalnya, entah kemudian dengan cara berpikir mereka yang sering kita anggap kolot. Nah, ini nggak bisa lepas bahwa selama ini stereotip kita terkait dengan orang Papua itu dibentuk dari stereotip-stereotip yang ada sebelumnya. Misalkan dari dulu selalu dikatakan bahwa orang Papua, zaman pendidikan saya adalah orang yang lebih dikenal sebagai orang yang primitif gitu. Sama seperti orang Dayak yang kalau dianggap mereka adalah kelompok-kelompok sebagai headhunter gitu, jadi pemburu kepala seperti itu. Nah, stereotip ini semacam ini kan terus-menerus. Stereotip itu adalah sesuatu hal yang mudah sekali diwariskan itu kepada masyarakat lain atau kepada generasi yang lain gitu. Nah, pada konteks masyarakat Papua
Jadi setiap orang, khususnya masyarakat lokal itu harus memahami bahwa orang Papua datang itu dengan kekurangan-kekurangan tersebut. Kalau kita mau mengatakan bahwa Malang ini adalah masyarakat kosmopolit, masyarakat yang multikultur, bahwa kita harus membuka diri dan lebih memahami masyarakat Papua itu seperti apa gitu. Tapi kalau stereotip ini kita pakai sebagai satu pedoman untuk kita berkomunikasi atau sebagai protokol kita berkomunikasi berhubungan dengan mereka, jelas ini tidak akan memungkinkan. Tetapi di satu sisi, masyarakat Papua itu harus siap untuk melakukan proses akulturasi, pembauran di situ. Mereka harus sadar bahwa ada budaya-budaya tertentu di masyarakat mereka yang belum tentu sesuai dengan budaya-budaya orang Malang gitu. Nah, di situ memang salah satu cara tidak lain itu adalah duduk bersama, berdiskusi dan kemudian berbicara satu sama lain bahwa ada persoalan-persoalan serius apa kemudian yang kita hadapi. Nah, tapi kita sendiri kan sebenarnya kalau begitu melihat orang Papua dan sebagainya, cenderung kan tatapan kita terhadap mereka pun itu adalah tatapan yang penuh dengan keheranan. Karena kita menganggap mereka sebagai hal yang lain dan akhirnya kita berupaya untuk keluar dari mereka. Mahasiswa kami pun sering seperti itu gitu. Jadi mereka di dalam tugas-tugas itu kemudian sering tidak mengajak mereka dengan alasan teman-teman ini malas dan sebagainya. Nah, saya pikir ini harus dibuka, keran-keran yang mampet ini kemudian harus dibuka, diajak ngobrol sehingga kemudian mereka ini. Buktinya kita bisa. Saya punya pengalaman hidup dengan orang Papua yang banyak sekali ketika belajar dulu. Mereka kemudian lebih terbuka, kami sering makan bersama, minum bersama, ngobrol bersama. Tidak ada yang masalah dengan itu. Artinya ini kan persoalan terkait bagaimana individu itu melihat persoalan-persoalan hubungan multikultur ini. Tapi ada nggak ya kayak kalian ngekos dua-duanya? Iya, ngekos. Pernah nggak ada rasa kesulitan nyari kos? Sempat ada rasa seperti itu. Awal-awal ngekos di Malang itu cari kosan susah. Sering ditolak ibu kos, bapak kos itu karena awalnya udah diterima. Tapi pas ketemu langsung, taunya orang timur langsung ditolak. Kalau Brian? Kalau saya sih mungkin sedikit sih karena ditanya kena orang timur kan. Saya bilang iya. Habis itu dia langsung jawab, oke enggak apa-apa, yang penting selama kamu tahu jaga sikap, kami terima kamu. Wah, susah banget Kak. Itu sampai 5 kali itu ditanya kamu orang mana, terus diblok nomor saya Kak. Padahal sebelumnya udah oke, udah dapat. Ya, udah deal gitu Kak. Oh, udah deal. Terus tahu-tahu diblokir. Karena saya asalnya dari timur dan saya beragama Katolik, makanya saya diblok sama. Atas nama saya sebagai pemilik kos, nama saya Triana. Kami sejak bisnis kosan ini dari tahun 1995 seperti itu. Berdasarkan dari stigma di masyarakat, bicara di masyarakat itu kita mengambil kalau adanya omongan buruk nih Bu tentang masyarakat timur, tentang mereka yang ada kebiasaan buruk tentang pemabuk, arogan, dan sombong atau sebagainya itu, Ibu pernah mengalami nggak kira-kira untuk hal-hal yang seperti itu? Pernah mengalami, ini ya, ada satu mahasiswa, mungkin beliaunya pulang kampung. Nah, setelah pulang kampung, beliaunya itu kan kembali. Nah, mungkin karena tradisinya mereka, mungkin untuk penyambutan teman-temannya saking gembiranya, sehingga mereka kumpul bareng-bareng dan akhirnya salah satunya yaitu kebiasaan untuk mabuk-mabuk tersebut. Kalau yang Bapak tahu yang dengar-dengar sih apa ya, teman-teman yang bilang kayak waktu jam malam gitu orang istirahat masih minum-minum gitu nggak di kampung gitu, kan ada ya mungkin dari sananya adatnya sana atau gimana ya terbawa ke sini kan beda lagi gitu ya mungkin tuh kurang lebihnya itu kurang tahu lagi. Sebenarnya itu dari oknum sih, nggak semuanya. Soalnya ya tergantung pribadi masing-masing juga sih lebih tepatnya.
Ya, dan juga mereka juga bisa apa ya, membawa diri gitu, membawa teman. Oh, kalau berteman sama orang yang ini kita harus bersikap kayak gini. Kayak mereka tuh sebenarnya ngerti bersikap gitu. Gimana mereka bersikap sama circle mereka, gimana mereka bersikap sama kita gitu. Apa yang menjadi alasan tingginya fokus masyarakat pada kebiasaan buruk mahasiswa timur seperti mabuk, kemudian arogan dan lain-lain. Padahal sebenarnya hal tersebut itu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat timur. Dari setiap daerah pasti ada orang yang seperti itu. Bagaimana? Ya, pertama kita harus melihat bahwa masyarakat timur khususnya NTT dan Papua itu punya persoalan historis yang panjang terkait dengan hubungan antara kita sebagai sesama orang Indonesia gitu. Nah, kalau kita lihat dalam sejarahnya misalnya masyarakat Papua, mereka kan baru dikatakan resmi bergabung sejak peristiwa Trikora itu, dan kemudian setelah perjalanannya berbagai macam konflik mulai di situ, mulai ada berbagai macam pendudukan yang dilakukan oleh aparatus militer di dalamnya. Jadi memandang persoalan masyarakat timur itu tidak bisa kita lihat mereka hanya sebatas menimbulkan keonaran, tetapi kita harus melihat bahwa di balik tindakan-tindakan sosial mereka sebenarnya menurut saya sedang menyampaikan pesan gitu. Kita harus ingat bahwa selama ini kita khususnya pemerintah Indonesia juga menempatkan mereka pada posisi yang di bawah, pada posisi yang inferior gitu. Kita tidak secara serius pemerintah kita membenahi sistem pendidikan yang ada di masyarakat timur tersebut gitu. Nah, sehingga kemudian ada kesenjangan yang saya pikir bisa kita lihat di situ. Pertama, kita melihat di situ ada kesenjangan ideologis. Artinya orang-orang dari masyarakat timur itu pemahaman mereka terkait dengan Pancasila misalnya, kemudian terkait dengan Undang-Undang Dasar, itu sangat berpengaruh terhadap cara mereka untuk memahami Indonesia itu dan Papua itu menjadi bagian Indonesia seperti apa sih gitu. Nah, sebagai salah satu contoh misalnya, orang Papua merasa dia memiliki kedekatan itu dengan orang Belanda ketimbang dengan orang Jawa ataupun dengan orang Bugis ataupun orang Makassar. Kenapa demikian? Karena dalam sejarahnya orang Belanda itu datang ke sana, mereka melakukan membuka diri, kemudian mengajarin orang Papua agama khususnya Kristen dan sebagainya. Nah, orang Papua merasa bahwa mereka berhutang budi kepada ini. Tapi beda dengan kita yang orang di Jawa misalnya Sumatera yang merasakan bagaimana penjajahan, bagaimana praktik kolonialisme, itu justru memandang bahwa Belanda itu adalah musuh kita pada waktu itu. Nah, itu berbeda dengan orang-orang di Nusa Tenggara Timur dengan Papua. Jadi mereka menganggap bahwa tidak ada penjajahan di situ gitu. Jadi memang saya setuju salah satu buku yang mengatakan bahwa Indonesia itu tidak dijajah 350 tahun gitu. Nah, kemudian setelah kita berbicara bahasa historis semacam itu, orang Papua itu kebanyakan kalau kasus-kasus yang bermula misalnya dulu di Yogyakarta, kemudian Surabaya, kemudian dan akhir ini Malang, di mana orang-orang yang berpendidikan itu mendapatkan akses pendidikan yang lebih tinggi ke perguruan-perguruan tinggi terbaik itu. Ada di situ ada kesadaran-kesadaran historis yang mereka pahami bahwa kehidupan orang Papua dengan kehidupan masyarakat lain yang sesama anak Indonesia itu tidak sama, ada yang berbeda. Nah, ada di situ muncul kecemburuan dan faktanya orang-orang Papua ini belajar bahwa apa yang terjadi di tanah Papua itu sesungguhnya adalah bentuk-bentuk represi dari pemerintah. Sehingga kemudian mereka pada akhirnya sadar bahwa mereka harus melakukan move atau gerakan-gerakan yang pada prinsipnya adalah mereka berupaya untuk mengembalikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat Papua. Contohlah kita di sana itu ada Freeport. Seberapa besar sih Freeport itu mengembalikan hasil-hasil yang mereka peroleh dari pertambangan Freeport itu ke orang-orang Papua gitu. Nah, tentu hal-hal seperti semacam ini menjadi satu kekecewaan bagi orang Papua. Nah, seringkali kita melihat bahwa
apa yang dilakukan dengan mabuk-mabukan, minum-minuman. Kalau saya melihatnya sebagai seorang sosiolog, itu adalah salah satu pesan yang disampaikan. Mereka butuh semacam perhatian dari pemerintah Indonesia. Mereka butuh bahwa orang-orang Papua ini harus diperhatikan betul-betul oleh pemerintah Indonesia gitu. Ya, lepas dari itu kita melihat bahwa ada kultur yang memang berbeda, misalnya kultur budaya peminum, misalnya di bagian Manado, kemudian NTT, Papua, dan itu adalah salah satu bentuk ekspresi budaya yang mereka tampilkan. Dan di tempat lain, apalagi di Jawa, ada sebenarnya budaya minum, cuman kan sekarang sudah terselimur dengan nilai-nilai. Dan saya pikir kemudian kenapa akhirnya itu dikonstruksikan kepada orang-orang timur atau orang-orang Papua dalam hal ini, karena sekali lagi kita masih terbawa stereotip yang menganggap bahwa orang Papua itu berbeda dengan orang saya nggak mau menyebutnya dengan kita gitu, tapi orang-orang di Indonesia itu masih melihat orang Papua ini sangat berbeda. Saya ingat salah satu statement yang disampaikan oleh profesor saya yang mengatakan bahwa orang Papua itu lebih takut dengan orang Indonesia itu ketimbang dengan orang Belanda. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa orang-orang Indonesia itu datang itu untuk menjajah mereka, melanjutkan praktik yang disebut dengan kolonialisme. Tapi orang-orang Belanda datang ke sana itu membuka diri, mengajarkan mereka Kristen, dan dianggap mengajarkan terkait banyak hal mengenai Tuhan mereka. Jadi mereka lebih berutang budi sebenarnya dengan orang-orang Belanda. Kenapa kalau misalnya orang-orang timur itu susah dapat tempat tinggal? Kalau kayak gitu sih kurang tahu saya. Kalau soalnya saya sudah lama nggak hidup di kota sih, tapi di pedesaan. Kalau saya dulu tahun-tahun kemarin sama ada NTT itu saya di Pejalan Bantaran sini ya, Cengkarayam situ ya itu kurang apa ya. Pertama bawa 3 orang gitu ya, lama-lama buahnya gitu. Orang-orang kampung situ akhirnya terganggu ya, nggak diperpanjang kontraknya. Kan laporan ke RT soalnya, ya toh itu. Tapi kalau misalnya Bapak sendiri pernah nggak ada yang kayak langsung melihat kayak ketidaksopanan itu? Secara langsung nggak sih, cuma dari tetangga-tetangga. Oh, dari tetangga-tetangga. Ya, terus teman. Itu. Kalau saya sendiri spesifiknya nggak pernah lihat. Pernah diejekin timur sampai di akhirnya pindah sekolah. Kasus pembunuhan. Masalah warna kulit tadi hitam. Kesalahan konyol yang kalau mau dilakukan gitu. Yang pembunuhan di mana? Belakangnya Unmu itu.